menutup aurat bagi seorang laki-laki wa ammah, ataukah seorang budak perempuan. Jadi hamba sahaya perempuan itu itu terletak di antara pusarnya warukbataihi dan juga lutut. Jadi kalau umpama ada perempuan yang nggak mau pakai jilbab, tidak mau pakai menutup aurat, cuma mau pakai pakaian antara pusar dan lutut saja, silahkan. Asalkan dia hamba sahaya, budak belian. Ya, itu hanya budak belian saja. Jadi kalau saya waktu kemarin sholat di Masjidil Haram itu saya kaget ada orang yang kemudian perempuan yang pakai kerudungnya itu kayak kerudung ibu-ibu. Ya masih kelihatan rambutnya sambil sholat. Loh, ini orang apa? Saya tanya sama orang. Dia apa? Dia adalah hamba sahaya. Jadi kalau hamba sahaya itu tidak eh, batas auratnya sama seperti batas aurat laki-laki, yakni antara pusar dan lutut. Silahkan kita memakai pakaian apa saja, asalkan menutup antara pusar dan lutut, itu adalah hukumnya sah di dalam sholat. Wahurroh, namun bagi seorang wanita yang merdeka, itu adalah ghairi wajhin wakafin. Itu hanya terbatas antara yang boleh kelihatan itu hanya wajahnya doang dan juga telapak tangannya. Ya, berikut punggungnya. Jadi kalau telapak tangannya ikut punggungnya juga. Jadi kalau sholat, ya itu aja yang boleh kelihatan. Nah, selain dari itu tidak boleh sama sekali. Sama sekali tidak boleh. Itu syarat pertama. Jadi menutup aurat di dalam sholat itu wajib hukumnya. Meskipun sholat sunat. Meskipun sholat sunat. Nah, dijelaskan di sini adalah minal a'la. Perkara menutup aurat itu dari atas. Ya, dilihat dari atas. Wal jawanib. Dan juga perkara dilihat dari samping kiri kanan. Yang kedua, itu adalah tawajjuh lil qiblah. Wajib kita menghadap kiblat meskipun sholatnya itu adalah sholat sunat. Ila kecuali. Nah, ada kecualinya. Illa fi sholati syiddatil khawfi. Kecuali orang yang sementara sholat yang kemudian tertimpa ketakutan luar biasa. Entah itu disebutkan di para ulama, entah itu sementara perang ataukah sementara umpama kita sementara sholat nih tiba-tiba ada anjing gila kepengen menggigit kita, maka wajib lari, tetapi haram membatalkan sholat. Nah, ingat, karena tidak boleh secara serampangan kita membatalkan sholat, kecuali sholat itu sendiri batal, meskipun sholat sunat. Ya, jadi sementara sholat sunatnya Allahu Akbar, sudah niat sholat sunat. Tiba-tiba ada anjing menyalak, wah, ataukah tiba-tiba terjadi gempa bumi, maka silahkan lari dulu, menghindari apa yang terjadi, entar nanti ketimpa bangunan ataukah bagaimana, boleh kita lari, lanjutin aja. Mau rukunya, kadang-kadang kita itu memandang sholat sunat itu, Bapak sekalian, itu disebutkan di dalam kaidah itu dikatakan bahwa an-naflu awsa'u minal fardhi. Amalan nawafil itu jauh lebih luas dibandingkan yang fardu. Jadi kalau merasa capek berdiri, ya duduk pun juga nggak apa-apa. Tetapi kalau sholat wajib, ya harus berdiri, itu yang pokok. Harus berdirinya. Kecuali sudah nggak bisa berdiri, baru kemudian bicara duduk. Nah gitu. Nah itu terkait dengan sholatnya. Jadi kalau umpama kita sholat sunat, ya boleh kita sholat sunat pakai isyarat saja, karena mungkin malu-malu gitu, kenapa ini sholatnya di masjid ini Pak Ustadz terlalu banyak nih, mungkin merasa takutnya nanti dianggap riak oleh orang, ya jadinya dia mengambil pakai sholat isyarat, itu sah sholat sunatnya. Ya, karena memang
Amalan nawafil, amalan sunat itu sifatnya luas pengamalannya. Nah, ini juga sangat penting sekali selanjutnya itu ma'rifatu dukhuli waqtin. Orang yang melaksanakan sholat itu memang dia tahu sudah masuk waktu sholat. Jadi kita harus tahu sudah masuk waktu sholat. Jangan sampai belum tahu masuk ini sudah masuk waktu sholat. Walau dhannan, meskipun dia hanya berdasarkan pada perkiraan. Nah, jadi kalau umpama sekarang ini muncul banyak polemik di tengah-tengah saudara kita kaum muslimin, ada yang kemudian harus mastiin dulu fajar itu muncul dan tidak berpatokan pada jam, ada juga yang kemudian ngikut jam. Terus terang para ulama itu menjelaskan bahwa fajar itu ya bisa dipastikan sendiri ataukah kita mengikut perkiraan yang sudah ada. Itu sama-sama sah. Nah, jadi tidak perlu menjadi polemik yang sampai kemudian saling menuding sholat subuh Bapak enggak sah. Kenapa? Belum waktunya sholat subuh. Nah, cuman masukan saya bagi Anda yang mengikuti pendapat itu, maka silahkan Anda jalankan. Bagi Anda yang mengikuti yang perkiraan juga silahkan. Karena memang syaratnya itu cukup cukup tahu minimal meskipun itu hanya sekedar perkiraan saja. Kita mengira bahwa betul-betul ini sudah masuk waktu subuh. Nah, kemudian ini yang penting juga ma'rifatun kaifiyatis shalah. Dia mengetahui kaifiat tata cara pelaksanaan sholat. Bi ayyarfa fardhah. Nah, minimal dia mengetahuinya itu hanya yang fardu-fardunya doang. Ya, yang mana nih fardu sholat? Jadi maksudnya rukun-rukunnya. Takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian bagi yang mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali itu tiga mazhab ini itu mensyaratkan Fatihah wajib. Tetapi mazhab selain dari mazhab Syafi'i, yakni mazhab Hanafi, cukup baca Quran. Jadi kalau orang sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, sah sholatnya. Ya. Tapi kalau tiga mazhab ini, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, itu tidak sah sholatnya kalau tidak baca lengkap surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan la sholata liman la yaqra bifatihatil Quran. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Alasan Imam Hanafi, itu sudah masuk. Karena kan kita sudah baca satu ayat, kan sudah masuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faidza" "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an wa aqimus shalah." Nah, bacalah yang menurutmu mudah di dalam sholat. Dari Al-Quran dalam sholat. Maka silahkan kita baca, silahkan kita ikuti mazhab kita masing-masing. Ya. Jadi kalau minimal kita faham tentang fardunya sholat, ya takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian ruku', kemudian iktidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara sujud. Banyak orang yang ruku' duduk dulu baru sujud. Nah, ini yang kadang-kadang bermasalah dalam sholat. Itu masuk bagian daripada gerakan yang tidak berkaitan dengan rukun. Kalau ada gerakan di dalam sholat yang bisa jadi di luar dari rukun, itu 3 kali maka batal sholatnya. Nah, kemudian kaifiat terkait dengan rukun sholat tadi, duduk di antara 2 sujud, lantas kemudian tasyahud akhir. Karena tasyahud awal itu hanya sunnah abad saja. Jadi kalau tidak dilakukan, umpama lupa, cukup tidak menjadikan sholat kita batal, tetapi cukup seperti orang yang tidak kunut bagi mazhab Syafi'i. Ya cukup diganti dengan sujud tilawah saja, sujud syahwi saja.
Kemudian tambahan itu adalah membaca sholawat di dalam tasyahud. Nah, entah itu sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Gimana kalau ada orang yang nambahkan sayyidina? Tidak diutamakan menambahkan sayyidina. Kenapa? Karena redaksi hadisnya mengatakan ketika ada seorang sahabat Rasulullah sholat, lantas setelah salam Rasulullah bersabda, sholatmu ditahan antara langit dan bumi. Kenapa ya Rasul? Karena engkau tidak bersalawat padaku. Lantas kemudian sahabat tersebut berkata, kaifa yusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu ya Rasul? Rasulullah bersabda, qul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, itu menurut pendapat yang paling kuat. Nah, tapi kalau ada yang menambahkan sayyidina juga tidak menyebabkan dia berbuat salah. Ya. Cuman tidak diutamakan menambahkan kalau di dalam sholat. Kalau sementara khutbah Jumat tidak apa-apa. Kemudian, nah itu, kemudian yang terakhir rukunnya itu adalah salam sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, sambil berniat keluar dari sholat. Karena kita tadi masuk sholat dengan takbiratul ihram, usolli. Ini kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain itu salam itu sudah masuk tahallul. Tapi kalau bagi mazhab Syafi'i itu juga harus niat tahallul dari sholat. Nah, nanti ada penjelasan rincinya nanti pas bahasan minggu depan, bulan depan terkait dengan rincian fardu-fardunya sholat. Kemudian selanjutnya itu adalah ataukah minimal wa yumayyizu faraiduha, ataukah minimal dia bisa membedakan fardunya bin sunaniha atau dari sunnahnya. Ya, kadang-kadang ada orang sholat mempersoalkan yang begini-beginian. Ada yang saudara kita yang kebetulan mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki bergerak-gerak terus. Mau begini-begini terus ataukah bergerak-gerak terus, pokoknya bergerak-gerak. Kalau mazhab Hambali itu adalah setiap kali menyebut Allah itu bergerak. At-tahiyatu lillah. Nah, satu kali bergerak. Nah, al-mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah, atau kalau mengikuti bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya, sekali bergerak. Jadi setiap kali menyebut nama Allah itu bergerak dia. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu nanti bergerak itu kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, itu Kak, ini perkara sunat, bukan perkara wajib. Jadi artinya mau dia bergerak-gerak terus seperti ini atau bagaimana enggak usah dipersoalkan, dia tetap saudara kita. Yang enggak sah sholatnya kalau dia tidak tasyahud, itu aja. Nah, itu tidak tasyahud akhir maka enggak sah sholatnya. Nah, atau umpama orangnya sholat subuh kunut atau tidak kunut, itu nggak usah dipersoalkan. Ini perkara yang sunnah. Maka jangan sampai gara-gara perkara-perkara sunnah itu menyebabkan kita jadinya bikin masjid sendiri. Itu jangan sampai. Ya kalau imam kita kebetulan adalah bermazhab yang memandang kunut subuh itu makruh, seperti umpama penjelasan Syekh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kunut subuh itu makruh bagi mazhab Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada orang kunut itu makruh dia. Kunut subuh ini. Tetapi beliau ketika kemudian menjawab memberikan fatwa, laukanal imam, kalau imamnya yaknut fi subhi, itu imamnya itu kunut subuh, maka yajibu alal ma'mumi, wajib bagi makmum itu mengikutinya. Mengikuti apanya? Gerakannya doang. Ya. Karena apa? Karena ma fa'alal imam fa'alal makmum. Itu kaidahnya. Apa yang menjadi amal yang dilakukan imam,
Itu juga yang dilakukan makmum. Jadi kalau imamnya rukuk, maka makmum rukuk. Bukan kalau imamnya garuk-garuk, ikut-ikutan juga garuk-garuk. Bukan. Tapi apa yang menjadi gerakan imam di dalam rukun sholat itu menjadi gerakan makmum. Tetapi kalau maqara al imam, apa yang dibaca imam, laisa qara al makmum, bukan bacaannya makmum. Jadi kalau makmumnya, imamnya tadi bacaan pas sholat zuhur nih kan kecil, bacaan kita beda-beda. Maksudnya bacaan kita tidak tahu bacaan apa bacaannya imam. Nah, apalagi kalau mazhab yang memang yang disebut paling paling jahar bagi mazhab Syafi'i, ya paling jahar bagi mazhab Syafi'i bagi orang yang sholat sir, ya sebagai zuhur dan asar, itu bihaitsu yasma'u kalami. Minimal dia sendiri atau orang yang sholat itu mendengar suaranya sendiri. Ya. Kecuali bagi yang tidak normal pendengarannya. Ya, kalau kayak saya harus pakai alat begitu enggak menjadi standar bagi yang normal. Ya. Jadi cukup gerakan mulut udah selesai. Nah, kadang-kadang kan kita tidak tahu nih bacaannya imam wadduha atau bacaan imam tabaraka dan lain sebagainya. Kita bacaannya cuma kulhu doang. Ya, maqara al imam laisa qara al. Apa yang menjadi bacaan imam bukan bacaannya imam. Nah, itu perkara yang sunnah. Jadi nggak perlu dipersoalkan dan perlu diperdebatkan. Ya. Dan kemudian yang terakhir itu adalah taharatu badanin wa malbusin wa makanin anin najas. Pakaiannya itu berikut badannya, begitupun juga tempat dia melaksanakan sholat itu suci dari najis. Itulah kenapa bagi masjid itu kalau umpama ada orang tidak semua orang dibolehkan tidur di masjid. Kalau pada zaman khilafah dulu orang boleh tidur di masjid asalkan ulama. Kalau bukan ulama nggak boleh tidur di masjid. Kenapa? Karena ulama bisa membedakan kalau orang tidur itu ada najis yang keluar, Pak. Bisa jadi ada najis yang keluar. Apa itu yang iler di sini? Ya, kalau ilernya berwarna itu najis. Kalau ilernya nggak berwarna itu nggak najis. Caranya membedakannya kayak apa? Jadi kalau sampai kemudian bantal tempatnya itu ada tompelnya, maka hati-hati, itu ada najisnya. Nah, hati-hati. Maka jadi kalau sampai bikin Pulau Kalimantan di situ ya harus dibersihkan. Harus betul-betul dibersihkan karena ini persoalan najis. Jadi kalau tidak tahu menahu tentang itu, jangan sekali-kali berani sholat atau tidur di masjid. Kenapa? Karena itu tempat orang sholat. Bagaimana kalau ada orang sholat di situ, di tempat tersebut, bekas tidur kita, di mana kemudian orang itu akhirnya sholatnya tidak sah. Ataukah orang itu wafat di dalam masjid itu, sementara sholat, jadi tidak husnul khotimah gara-gara najis yang ada, najis yang kita tinggalkan. Nah ini pentingnya. Makanya disitulah kemudian rata-rata masjid itu digembok supaya tidak ada orang datang tidur di masjid ini. Bukan karena mungkin DKM tidak suka, tidak demikian. Ini untuk menjaga kelestarian sholat kita itu betul-betul sah diterima Allah atau tidak. Nah kecuali darah kita, ada darah kita nih. Kebetulan kita punya bisul itu sedang bocor bisulnya, maka itu tidak masalah atau tidak menyebabkan batalnya sholat kita. Nah, atau umpama kita ada luka, secara tidak sengaja luka itu terbuka sementara sholat kita, itu juga tidak menyebabkan sholat kita batal. Ya. Yang dimaksud darah yang membatalkan sholat itu adalah darah-darah selain adami. Ini darah manusia. Jadi kalau darah manusia itu tidak najis. Jadi beliau berdarah tangannya, saya berjabat tangan dengan beliau, itu tidak najis. Tidak mengharuskan saya harus mencuci tangan saya, tidak.
Atau umpama ada darah tangan kita terluka, jatuh darahnya dan itu tidak bisa hilang ataukah masih baru di situ, itu sama sekali tidak, tetap boleh dipakai di dalam sholat. Tapi kalau itu adalah darah sembelihan kurban, nah itu tuh najis. Itu najis. Kemudian ilah, nah kecuali darah, ya kayak darah yang memang sudah dianggap najis ya, seperti darah haid wanita itu najis, darah nifas wanita itu najis, termasuk diantaranya darah selain daripada darah-darah kayak nyamuk. Jadi kita sementara sholat tidak sengaja nyamuk sudah gendut gitu, nempel pas Allahu Akbar kena nyamuknya, berdarah, itu tidak menyebabkan najis. Ataukah kemudian beberapa kotoran-kotoran seperti umpama kayak kotoran burung yang kemudian tinggal di masjid. Biasa kan ada burung gereja atau burung apa itu jatuh, ya beolnya itu tidak najis Bapak sekalian, tidak najis. Nah, itu ini disepakati ulama tidak najis. Kotoran cicak gimana? Ya, kotoran cicak. Termasuk diantaranya kotoran cicak ya. Ya, selama adanya di masjid. Selama adanya di masjid. Tapi kalau umpama di luar masjid kena tai cicak baju kita, ya harus tidak boleh dipakai sholat. Harus dibersihkan. Tapi kalau umpama cicaknya ada di masjid, beol itu tidak najis. Tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu.